Oke, sorry semuanya harus nunggu bentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kami akan membahas tentang ketahanan negara Indonesia terhadap konflik Laut Tiongkok Selatan atau kita juga mengenal ini juga dengan nama Laut Cina Selatan, bisa juga dikenal dengan Laut Natuna Utara atau dalam bahasa Inggris disebut dengan South China Sea. Untuk presentasi di awal dimulai oleh Reski, silakan. Iya. Coba. Wait.
Oke, jadi di sini rangkuman dan kesimpulan kami adalah diplomasi Indonesia dengan negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik masih dilakukan sebagai bentuk pertahanan nasional Indonesia terhadap konflik tersebut. Karena konflik yang berlangsung sangat berpengaruh pada stabilitas keamanan perbatasan dan ekonomi Indonesia. Dan selain itu, Indonesia sebagai negara tidak berpihak pada pihak manapun dengan membagi beban diplomasi. Jadi beban diplomasi di sini adalah uh, Indonesia tidak terlalu condong ke blok manapun, sehingga tetap terlihat netral sebagai honest broker atau apa namanya? Oke, aku lupa bahasa Indonesianya Pak, sorry. Dan perkuatan militer yang dilakukan untuk menjaga kekuatan Indonesia agar tidak terlihat agak agar tidak menjadi bulan-bulanan di laut Tiongkok Selatan perbatasan dengan laut Natuna Utara Indonesia. Jadi kalau misalnya kita terlihat kuat sebagai pihak netral, kita tidak akan mudah untuk di-push atau untuk diancam oleh teman-teman oleh negara-negara lain yang sangat berkepentingan di Laut Tiongkok Selatan. Karena sejujurnya di konflik ini Indonesia tuh tidak terlalu apa namanya, tidak meributkan masalah di Laut Tiongkok Selatan. Cuma klaim-klaim yang dilakukan oleh Tiongkok pada daerah-daerah yang dia klaim sebagai zona miliknya, itu kan ada beberapa pulau milik Indonesia, batas pulau seperti Natuna itu yang juga diakui. Sehingga eh, sehingga Indonesia juga harus berperan aktif dalam memantau dan menyelesaikan konflik di Laut Tiongkok Selatan. Selain itu juga, jika konflik semakin memanas atau konflik meluas di Laut Tiongkok Selatan, di sana itu ada beberapa negara yang terlibat. Beberapa negara yang terlibat itu ada Taiwan, Tiongkok, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Di situ kan mereka zona ekonomi eksklusifnya saling tumpang tindih. Jadi di sana banyak terjadi saling klaim zona untuk milik mereka. Dan terjadilah sengketa itu atau konflik yang juga akan berdampak pada Indonesia, terutama untuk jalur ekonominya dan pertahanannya karena berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara Indonesia. Lalu untuk masukan pemerintah dari kami, tetap melakukan diplomasi dengan negara-negara yang bersengketa sebagai mediator dan penggerak untuk menyelesaikan konflik. Karena jika jika konflik selesai, otomatis pertahanan Indonesia pun ketahanan konflik pun tidak meluas dan Indonesia tetap mempertahankan ketahanan negaranya, mempertahankan perbatasannya terutama, dan ketahanan ekonominya pun terjaga. Lalu, nomor 2, memperkuat dan memperbarui kekuatan militer di Kepulauan Natuna untuk mempertahankan wilayah perairan Indonesia. Kenapa di Pulau Natuna? Karena yang berseberangan langsung itu adalah Laut Natuna Utara langsung dengan Laut Tiongkok Selatan. Lalu yang ketiga adalah tetap siaga akan setiap perubahan dan pergerakan konflik di Tiongkok Selatan karena uh, kita tidak tahu kan bagaimana di lapangan itu nanti kalau misalnya ada perubahan sedikit dan semacamnya, kalau ada pergerakan atau mungkin tiba-tiba mereka saling serang, kita juga akan terkena dampaknya. Jadi sebagai ketahanan negara kita, bentuk pertahanan negara kita, itu kita tetap harus siaga. Seperti itu. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang mau bertanya, uh, untuk acara kami kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Ini ya, untuk yang ini, eh saya langsung jawab aja untuk pertanyaannya Mbak Afra. Di sini, untuk yang garis putus-putus ini, karena Beijing di Tiongkok itu mereka sudah ditanya berkali-kali sama Indonesia eh, tentang garis putus-putus itu sejak tahun 1993. Namun di sana dari Tiongkok sendiri, dari pihak Tiongkok sendiri mereka bungkam dan tidak memberi jawaban yang jelas. Jadi yang dilakukan Indonesia adalah mengabaikan tentang adanya garis putus-putus itu, tentang garis putus-putus yang dari Cina. Karena untuk hukum ini berdasarkan sebentar, berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum kelautan atau United Nations Convention on the Law of Sea atau UNCLOS itu tidak memiliki basis hukum internasional untuk garis putus-putusnya milik Tiongkok. Jadi Indonesia mengabaikannya. Lalu untuk kapal kapal Tiongkok yang mencari ikan di Indonesia, semenjak dari programnya Menteri Susi kemarin, semua kapal, nggak cuma kapal Tiongkok saja yang tertangkap uh, melaut atau mencari ikan di perairan Indonesia, semuanya ditangkap, dikejar. Beberapa dokumenter juga ada uh, untuk apa polisi air atau TNI, dan TNI juga mengejar semua kapal yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin, tanpa surat. Begitu. Sudah cukup jelas? Makasih. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Kalau gitu, saya mungkin akan menambahkan sendiri sebagai menambahkan beberapa hal tentang Laut Tiongkok Selatan, kenapa konflik ini sangat berpengaruh pada ketahanan Indonesia. Satu, di area Laut Tiongkok Selatan dan Laut Natuna, itu di sana SDA-nya itu sangat banyak, terutama untuk minyak dan pertambangan offshore atau lepas pantai. Lalu di sana tidak hanya dua negara yang berkonflik, tapi ada satu, dua, tiga, empat, lima, ada 6 negara yang berkonflik pada saat yang bersamaan. Dan itu jika sampai terjadi nih, ada ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jika mereka terjadi konflik yang meluas, itu akan sangat berpengaruh pada Indonesia. Jadi kenapa uh, ini harus sangat Indonesia harus membantu menyelesaikan ini sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik ini, karena itu juga berpengaruh pada Indonesia walaupun secara tidak langsung. Kalau secara langsung kan mereka memperebutkan klaim antar wilayah. Tapi kalau Indonesia kan nggak ada klaim di wilayah itu. Cuma itu tadi, uh, jika terjadi perang, Indonesia juga kena seperti itu. Lalu selain itu, jalur perdagangan internasional itu juga lewat situ. Jadi kalau mereka mau ke Afrika, ke Eropa, itu lewatnya dari situ. Perdagangan
jalur perdagangan internasional ya, terutama kan perairan dengan kargonya pasti lewat situ. Jadi kalau misalnya itu sampai dikuasai oleh satu negara saja, nanti itu otomatis bakal dimonopoli, harga bisa naik, dan itu juga berpengaruh pada Indonesia yang menggunakan jalur itu. Jadi kenapa konflik ini itu apa yang dilakukan Indonesia menjadi apa diplomator menjadi mediator, itu kenapa bisa dibilang itu sebagai bentuk ketahanan Indonesia, sebagai bentuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, karena banyak hal yang harus dipertahankan karena konflik itu. Jadi selain konflik perbatasan, konflik juga selain perbatasan itu juga bisa menyerempet ke ekonominya Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mumpung masih ada waktunya. Silakan. Oke, kalau untuk yang itu, kenapa Tiongkok mengklaim laut Indonesia? Jadi kita bisa dilihat sini ya. Nah, ini itu mereka menganggap Nine Dash Line, ini kan bisa lihat di Nine Dash Line ini, yang diklaim oleh Tiongkok, dianggap mereka sebagai wilayah historis dari laut Tiongkok Selatan seluas 2 juta kilometer persegi, yang 90% di dalamnya mereka klaim sebagai hak maritim. Jadi karena di situ sumber dayanya banyak, sumber daya alamnya banyak, jadi kayak mereka meruntut ke historinya mereka, ke historical mereka, dan mereka menganggap itu adalah wilayah historisnya. Jadi mereka mengklaim karena itu ada historisnya. Jadi kayak ya, jadi seperti itu. Karena di daerah situ banyak banyak itu. Lalu untuk kenapa Malaysia dan negara-negara yang lebih dekat ke Indonesia tidak mengklaimnya? Sebenarnya dulu iya sempat. Kan dulu jika kamu tahu, jika pernah dengar konflik Indonesia dengan Malaysia, itu karena tapi sekarang sudah tidak lagi karena sudah ada perjanjiannya, sudah ada faktanya untuk pembagian wilayah ZEE-nya, zona ekonomi eksklusif milik Malaysia, Filipina, Brunei, dan Indonesia. Jadi karena sudah ada perjanjian itu, mereka tidak mengklaim wilayah Indonesia lagi, terutama yang di Laut Natuna Utara, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, yang masih stay di sini untuk presentasi kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Kami cukupkan sekian presentasi kami. Bila ada kurang atau salah data, mohon dimaafkan, dan jika ada tambahan data di lain kesempatan, jika ada kesalahan pada presentasi kami, bisa bisa hubungi kami secara pribadi, dan mungkin kita akan bisa diskusi di luar. Begitu saja. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi.